Halo Sobat Cerdikia sekalian, apa kabar? Di video kali ini kita akan kembali untuk melakukan review eksperimen investasi dollar cost averaging di reksadana saham Cipta Ovo Ekuitas. Sebelumnya saya mohon maaf karena pembuatan video ini juga tertahan ya, ini sudah hampir akhir Desember, harusnya di sekitaran awal atau pertengahan Desember ya, karena kita akan membahas kinerja dari eksperimen investasi kita di bulan November 2023. Tapi ya karena saya ada banyak kesibukan ya akhir tahun seperti biasa, banyak deadline yang harus dikejar karena setelah tanggal 25 itu praktis tidak ada kegiatan bisnis perkantoran, jadinya saya harus mengurus banyak hal. Jadi pembuatan video review eksperimen ini juga tertahannya karena alasan seperti itu. Ya, tapi kurang lebih sama ya kondisinya seperti di eksperimen investasi kami di BNP Paribas Serigati ya, yaitu bahwa hasil investasinya sampai dengan saat ini kurang lebih sesuai dengan ekspektasi kita di sejak awal eksperimen, yaitu kemungkinan besar akan minus ya. Tapi kira-kira apa saja sih yang membuat eksperimen ini bisa minus? Apakah ada harapan nanti di akhir Desember itu bisa jadi plus ya, atau paling enggak babu ya. Nanti kita akan bahas seiring dengan kita berjalannya melakukan review ini. Oke, nah bagi yang baru saja menemukan video ini ya, mungkin belum tahu ya konteksnya seperti apa. Jadi intinya bahwa kita itu ada dua eksperimen ya, eksperimen nabung reksadana indeks BNP Paribas Serigati dan nabung reksadana saham Cipta Ovo Ekuitas. Itu sudah dijelaskan di dua video yang terpisah. Nah, untuk video ini ceritanya kita melakukan eksperimen ya, yaitu sama nabung 10.000 per hari, tidak peduli Senin sampai dengan Minggu ya, ada hari libur atau apa, pokoknya sebelum jam 8 pagi kita top up 10.000, top up 10.000 ya. Dan di Cipta Ovo Ekuitas ya, kita di sini melakukannya di aplikasi OVO ya, OVO Invest. Walaupun sebenarnya banyak yang menjual Cipta Ovo Ekuitas ya, misalnya Indo Premier Sekuritas itu juga menjual Cipta Ovo Ekuitas, terus kemudian di Ajaib ya, di Ajaib kalau nggak salah ada juga Cipta Ovo Ekuitas. Seperti itu ya, kira-kira backgroundnya seperti itu, dan kira targetnya sama, yaitu 31 Desember 2023 kita akan stop. Ya, kita akan lihat minus, babu, atau plus, dan nanti ke depannya kira-kira nanti kita akan hold aja atau bagaimana. Nah, itu seperti itu kira-kira. Oke, kita ini ya lanjut saja. Nah, di sini ya kita akan masuk dulu ke penjelasan NAV per unit growth. Artinya kita bisa dibilang hasil investasi kita itu growth-nya sudah seberapa besar, tapi ya itu di bulan keempat. Dan ini saya baru memperbandingkan ya produk reksadananya dengan pasarnya. Jadi buka ini masih belum hasil investasi kita sendiri ya, belum. Ya, kita hanya memperbandingkan reksadananya as is dulu. Nah, kalau kita melihat 1 November sampai 30 November, ya kita lihat di sini Cipta Ova Ekuitas yang warnanya hijau ini ya, itu meningkat sampai dengan 2,58% sepanjang bulan November saja. Ya, tetapi kalau kita perbandingkan dengan eksperimen kita yang satunya, yaitu reksadana indeks BNP Paribas Serigati, yang warnanya hitam ini ya, abu-abu ya, ya kurang lebih hampir sama ya. Jadi jalannya hampir sama, kecuali bahwa kalau kita lihat di sini memang reksadana saham Cipta Ova Ekuitas kita itu memang lebih apa ya, zigzag ya kalau jalannya, sementara reksadana indeks BNP Paribas Serigati itu lebih ya awalnya zigzag ya, tapi kalau kita perhatikan, kalau kita perbandingkan eh, agak lebih smooth ya ketimbang reksadana saham ya. Nah, terus kalau dibandingkan dengan composite ya, composite itu IHSG ya, composite itu pengucapannya orang luar negeri kalau nyebut IHSG kita. Lebih tepatnya Jakarta Composite Index, disingkat composite gitu. Dia naik 4,87% dan kita bisa lihat ya, paling tidak sejak 9 November sampai dengan seterusnya itu IHSG cenderung melampaui kinerja reksadana saham dan reksadana indeks yang kita jadikan sebagai target eksperimen investasi dollar cost averaging ini.
ya, dan alasannya sama lah ya seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu ya karena IHSG sekarang ditopang oleh saham-saham atau emiten-emiten dari Prayogo Pangestu ya, seperti Brand, Cuan, BRPT, TPIA, ya dan lain sebagainya ya. Dan itu sebenarnya tercermin ya karena indeks reksadana saham, dalam artian reksadana saham ya itu semuanya digabung terus dijadikan indeksasi ya, itu ternyata juga naiknya tipis banget dalam 1 bulan ini, yaitu 0,51%. Jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk bulan November saja kedua reksadana yang jadi eksperimen Cendekia Financial Center ya itu mengungguli indeks reksadana saham secara keseluruhan. Tetapi karena ada outlier ya dari grup Prayogo Pangestu membuat IHSG itu kinerjanya lebih bagus untuk 1 bulan ini ya. Tapi kalau kita lihat ya, kita itu sebenarnya start to date-nya itu adalah 24 Maret 2022. Cuma dari 24 Maret 2022 sampai 2023 itu saya tidak melakukan penambahan unit penyertaan atau tidak top up lagi. Jadi kayak saya nyemplungin aja uang ya di OVO Invest, nggak tahu jadi cacing apa jadi naga, tapi ternyata cukup lumayan hasilnya. Nah, terus setelah itu saya memutuskan gimana kalau misalnya kita nambahi ya unitnya, tapi dengan metode 10 per hari, nggak pakai lihat timing market atau bagaimana ya, kita kan nggak tahu timing market gimana. Nah, apakah bisa lah, itu kan intinya seperti itu, inti eksperimen ini. Nah, kalau kita lihat ya, Maret sampai dengan November, ya ini kan bulan ketiga, ini bulan ke 11. Ya, berarti ada selisih 8 bulan. Berarti 1 tahun 8 bulan. Nah, selama 1 tahun 8 bulan, itu kinerjanya bagaimana? Nah, kalau kita lihat, Cipta Ekuitas sendiri, kalau kita tarik dari 1 tahun 8 bulan yang lalu, itu naiknya 10,25%. Ya, yang hijau ini. Ya, awal-awal mungkin dia mixing up ya dengan pasar, dengan rata-rata indeks saham, tetapi di sekitar mulai masuk Februari itu dia naik terus, naik terus, naik terus, naik terus ya. Jadi Cipta Ekuitas dan BNP Paribas Srigadi itu sama-sama mengalami kenaikan dari situ ketika masuk 24 bulan Februari ya, bulan Februari 2023. Peaknya ada di bulan Agustus ya, karena waktu itu harapannya soft landing skenario, ternyata The Fed naikin suku bunga, BI juga naikin suku bunga acuannya ke 6%, jadinya semua harapan pasar tiba-tiba runtuh, sehingga mayoritas ya saham-saham itu mengalami penurunan. Dan ini tercermin di reksadana saham Cipta Ekuitas dan reksadana indeks BNP Paribas Srigadi. Dan kalau kita lihat ya, memang penurunannya lebih tajam, ya bahkan saking tajamnya itu sampai menyentuh angka yang sama di bulan November 2023 dengan BNP Paribas Srigadi ya, karena memang Cipta Ekuitas itu kan agresif sebenarnya ya, agresif bukan karena dia reksadana saham, bukan ya, tapi karena dia tuh mixing antara para big cap ya, termasuk seperti 3 bank besar ya, BRI, BCA, dan Mandiri, tapi di mixing juga dengan perusahaan-perusahaan yang skalanya itu mid cap ya, mid cap dan small cap ya, seperti Prodia, seperti MAP Group ya, MAP Group, kemudian ICBP sebenarnya juga masih big cap ya, dan juga kemarin tuh Adria Finance ya, kemudian Trimegah Bangun Persada dan lain sebagainya seperti itu. Dan karena itu membuat pada dasarnya Cipta Ekuitas itu memang sangat agresif ya dibandingkan dengan reksadana indeks BNP Paribas Srigadi. Dan ini membuat kinerjanya paling nggak secara jangka menengah, karena setahun 8 bulan itu jangka menengah ya, masih jangka menengah pendek. Karena jangka menengah itu harusnya 3 tahun ya sampai dengan 5 tahun, sementara jangka panjang itu lebih dari 5 tahun. Ya, investasi di tempat yang sama selama 5 tahun ke atas. Nah, sebenarnya secara jangka menengah ya setelah COVID ya, ini kan pasca COVID ya tahun 2022, itu Cipta Ekuitas sudah naik 10,25%, terus kemudian reksadana indeks BNP Paribas Srigadi 7,62%, sementara IHSG itu naiknya 0,44%. Jadi setahun 8 bulan itu naiknya cuma 0,44%. Nah, sekali lagi ya, ini saya ngomongin kalau startnya 24 Maret 2022. Kita nggak ngomongin timing ya. Harusnya bisa dong kalau beli pada saat di rendah, jualnya di pucuk. Ya itu bisa, tapi masalahnya kan itu timing ya. Skill timing nggak semua orang punya gitu.
Kemudian indeks reksadana saham ini minusnya 9,63%. Jadi rata-rata reksadana saham itu justru malah minusnya 9,63%. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini paling nggak setidaknya ya kalau kita berani menaikkan ya atau memanjangkan horizon investasi kita di reksadana indeks dan reksadana saham yang bagus, itu kita paling nggak bisa berharap bahwa kita tuh tingkat kesuksesan dalam berinvestasi reksadana itu lebih tinggi. Ya, seenggaknya itu adalah hipotesis sampai dengan saat ini. Oke. Nah, terus kemudian ya apa yang menyebabkan kinerja dari Cipta Ekuitas selama 1 bulan ini itu membaik ya. Nah, ini karena di sini ada beberapa hal ya yang mau saya garis bawahi terkait dengan komposisi portofolio ya Big Ten dari Cipta Ekuitas. Ini update-nya 30 November 2023. Dan ini memang laporannya sendiri baru masuk sekitar pertengahan Desember ini. Jadi memang telat-telat dikit lah nggak apa-apa lah ya. Yang penting asalnya kita dapat datanya terus sudah komplit. Di sini kita bisa lihat yang pertama kali ya yaitu bahwa ada sedikit perubahan ya bahwa bulan lalu itu kan Prodia ya PRTA itu menempati urutan pertama. Jadi paling banyak alokasi AUM-nya itu Prodia. Tetapi per 30 November ini saya melihat Prodia ternyata longsor ya dari urutan pertama ke urutan 4. Sementara ICBP, MAPA dan MAPI itu yang awalnya 234 sekarang jadi 123. Ya terjadi pergeseran. Sementara di peringkat 5 sampai 7 itu masih 5 sampai 9 ya. Itu berturut-turut masih sama seperti bulan lalu yaitu BCA, BRI, Mandiri, Adira Finance ya, kemudian Trimegah Bangun Persada yang barusan kena ini ya, anak usahanya kena skandal korupsi apa gimana, ini bahaya sini ya. Dan yang mengejutkan ya itu adalah Gotoh. Jadi per 30 November ternyata Cipta Ekuitas itu memasukkan emiten Gotoh. Sebelumnya per 31 Oktober itu emitennya adalah MLBI ya, multi bintang ya perusahaan bir. Lah sekarang jadinya Gotoh. Ya, tapi apakah itu bijak? Nah, kita lihat dulu dari segi kinerjanya. Nah, kinerjanya sendiri selama bulan November ya, selama 1 sampai 30 November, kalau kita lihat itu ada beberapa yang luar biasa ya. Karena kita kan ini alokasi AUM-nya kan cenderung merata ya, nggak seperti BNP Paribas Legati yang berat sebelahnya di 5 emiten terbesar. Kalau di reksadana saham ini itu hampir merata, paling nggak 5 sampai 9% biasanya. Ya, dan kita cukup beruntung ya karena ICBP dan MAPA ya itu yang urutan 1 dan 2 yang sampai 9% ke atas ini alokasi AUM-nya ya dana masyarakatnya itu kinerjanya di atas 2 digit ya. Jadi 11% dan 12,7%. Jadi antara 11 sampai 13% lah ini kinerjanya ya. Nah, namun karena di sini Prodia sendiri di 2004 itu alokasi AUM-nya 8,18% nih. Ternyata ini minus 14,06%. Jadi bisa dibilang ya ini prestasi di 2 emiten dinegasi sama prestasi kejeblokan 1 emiten. Seperti itu. Ya, tapi untungnya bank-bank ya, bank besar itu juga sudah mulai menanjak lagi gara-gara ada apa namanya sejak Oktober kan anjlok banget ya. Nah, itu biasanya rebound. Nah, reboundnya ternyata cukup memuaskan. BCA dan Mandiri masing-masing mendekati 3% ya ininya naiknya dalam 1 bulan terakhir kemarin. Dan Bank BRI itu naiknya lumayan ya di atas 5% ya. Jadi apapun yang bisa naik di atas 5% itu saya anggap adalah signifikan. Ya, 7,22%. Nah, apalagi ya kalau kita lihat Gotoh ya, Gotoh ini tapi ini saya pakai asumsi bahwa Cipta Ekuitas itu menggantinya itu tanggal 1 November dan tetap di situ ya sampai dengan 30 November. Jadi kita main asumsi ya. Gotoh sendiri naiknya 59% ya dari tanggal 1 sampai dengan 30 November yang lalu. Ya, jadi mungkin saya nggak tahu sendiri, saya juga sendiri juga nggak tahu ya, Gotoh itu merangsek masuk ke 10 besar ya, nomor 10 ini ketika tanggal 1 atau pertengahan atau mendekati akhir, saya sendiri tidak tahu. Ya, tapi kalau kita lihat di sini, paling tidak cukup lah ya, 59% untuk ngerek kinerja dari Cipta Ekuitas, walaupun 59 kalau dikali 4,61 ya
ujung-ujungnya naik 2% doang sebenarnya gitu loh. Ujung-ujungnya menyumbang. Kita kan juga nggak tahu jam urutan 11 sampai dengan urutan berapa puluh itu kebanyakan itu positif atau negatif kita nggak tahu. Nah di situ ya salah satu kelemahan dari fun fact sheet yaitu kita cuma tahu 10 besarnya aja. Gitu. Dan itu nggak real time. Nah, kalau kita bandingkan ya, ini sekali lagi saya juga minta maaf sama seperti BNP Paribas Serikati ya bahwa saya lupa ya, mohon maaf banget. Saya lupa untuk nge-screenshot pas tanggal 30 November malamnya ya apa posisi terakhir dan dananya sudah berapa. Tapi dananya sendiri sudah lebih dari 1 juta lah. Ya yang sudah saya keluarkan untuk Cipta Ekuitas dan seenggaknya langsung aja ya ke perbandingan kinerja pertumbuhan nilai investasi. Ya, kalau kita lihat dari 24 Maret ke 30 November 2023, yang ungu ini adalah kinerja Cipta Ekuitas seandainya, ya ini seandainya kita tanggal 24 Maret 2022 itu lamsam metodenya, bukan DCA. Ya, kita misalnya punya 1 juta, 2 juta, langsung aja kita taruh di situ. Nah, kinerjanya bakal seperti ini ya dari 24 Maret sampai dengan 30 November 2023 yaitu 10,9%. Terus yang merah ini ya itu adalah portofolio DCA kita, artinya eksperimen kita. Nah, kalau kita lihat ya sebenarnya kan polanya sama aja ya. Ya, kita mau nabung 10 hari sebenarnya polanya sama saja. Cuma karena memang kita masuk di periode downtrend ya, maka kita bisa lihat sangat jelek sekali ya selisihnya antara lamsam metode lamsam dengan metode DCA. Ya, yang sini masih plus ya positif, sini masih minus ya. Dan sejak Oktober kemarin ya kita kan ada grup Prayogo Pangestu kan. Nah, kalau kita bandingkan dengan IHSG awalnya justru menjadi loser ya sekarang kelihatannya jadi winner gitu loh. Winner jika dibandingkan dengan eksperimen kita di periode yang sama karena setidaknya sudah mulai positif 0,44%. Nah, sekarang kita tinggal nunggu nih Desember apakah waktunya window dressing apa tidak ya atau jangan nggak jadi gara-gara pemilu kita nggak tahu ya tapi sekali lagi kita seenggaknya tetap mempertahankan pandangan kita ya bahwa eksperimen ini itu memang kemungkinan besar akan minus ya dulu minusnya nggak seperti yang dibayangkan sekarang sih sebenarnya ya karena dulu saya mengharapkannya itu adalah soft landing skenario ya makroekonomi itu soft landing skenario cuma pada saat Agustus sampai dengan akhir November itu skenario jadi malah hard landing skenario. Nah, tapi ya karena sejak The Fed ya kemarin tanggal 13 Desember waktu setempat waktu Amerika Serikat tuh mengumumkan ya bahwa rate-nya, the Fed rate-nya akan dipertahankan dan ada kemungkinan akan menurunkan suku bunga acuannya sebanyak 3 kali di tahun 2024 itu Desember ini marketnya bergairah ya cukup bergairah. Terutama kalau kita lihatnya di pasar Amerika aja sih ya. Nah, ya kita sendiri nggak tahu nanti efeknya ke pasar saham Indonesia itu bakalan seperti apa? Apakah masif juga ataupun sedang-sedang aja atau bahkan nggak ada pengaruhnya dalam jangka pendek sekali ini? Ya kita nggak tahu sekali lagi ya. Ini ya tadi sama seperti video sebelumnya ya bahwa di sini plannya adalah semuanya itu menurunkan federal fund rate-nya ya dan harapannya juga yang namanya Bank Indonesia ya itu juga mulai merevisi targetnya supaya seenggaknya itu ini ya policy rate-nya seenggaknya sampai tahun 2024 itu 6% turun ke 5% lah ya sehingga tahun 2025 kita bisa turun suku bunga jadi 3,5%. Jadi kita akan targetnya akan balik ke awal dan itu bisa merangsang ekonomi yang ekspansif. Orang semakin berani untuk konsumsi, orang semakin berani untuk mengambil kredit ya kredit perbankan sehingga perusahaan-perusahaan bisa ekspansif dengan leverage utang ya seperti itu. Oke, nah mungkin kabar terbaru yang belum ada waktu saya membuat video tentang BNP Paribas Serikati ya, yaitu adalah kemarin ya, barusan aja kemarin, yaitu adalah suku bunga acuan untuk bulan Desember 2023 itu tetap 6% ya, dengan spesifikasi bahwa BI rate-nya 6%, kemudian suku bunga deposit facility 5,25%, dan suku bunga lending facility itu adalah 6,75%. Ya, jadi diharapkan juga bahwa kalau the Fed-nya nanti turun 2024,
itu nanti BRI juga ikut-ikutan turun. Ya, semoga saja tidak ada peristiwa-peristiwa lain yang mengganggu ya, mengganggu kita ya, karena nggak enak lah dalam artian eh males banget lah ya kalau misalnya kita ganggu-ganggu seperti macam COVID lah, atau mungkin pemilunya berjalan nggak lancar, nggak ricu, itu kan merusak skenario pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik gitu loh. Kita sama-sama berdoa saja semoga tahun 2024 nanti tidak ada kerusuhan ya, tidak ada pandemi susulan ya gara-gara ada kasus COVID varian baru itu sudah ada di Jakarta dan Semarang sudah ada sebenarnya sih ya sudah meninggal ya. Jadi kita ya kita sangat berdoa lah untuk kebaikan kita masing-masing ya, karena siapa sih yang mau mengulangi peristiwa yang sangat mematikan dan sangat buruk untuk perekonomian dunia ya, walaupun memang kalau saatnya krisis ya ya ini sebenarnya agak jelek ya berharap seperti ini, karena memang kita tuh bisa dapat harga-harga murah ya di saham ya, di reksadana saham, reksadana indeks itu kalau ada krisis. Cuma ya sebisa mungkin kalau krisis itu krisisnya bukan yang bikin orang mati karena pandemi lah gitu. Ya nggak, istilahnya nggak elek juga lah gampang aja. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Jika misalnya ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Ya, kalau sesekali saya mampir di channel saya akan jawab. Kalau misalnya nggak bisa, tulis di komentar. Langsung aja ke akun Facebook kita ya, akun Meta kita di Cendekia Financial Center. Ya, akhir kata, terima kasih banyak untuk Sobat Cendekia sekalian yang sudah nonton video ini. Saya izin tutup video ini ya. Cerdas keuanganmu, merdeka finansial. Sampai jumpa.